Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Salatiga, Bapak atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Salatiga atau yang mewakili, yang mulia Ketua Koordinator Pengadilan Agama Kor Wilayah Semarang, yang atau yang mewakili Wakil Ketua Pengadilan Agama Salatiga, yang mulia Ibu Adayani Pangesongan, yang terhormat dan yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, yang terhormat Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga, yang terhormat Bapak dari Denpom dan dari Kodim Salatiga, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan inovasi L7 Smart. Dan ini adalah 7 langkah yang sistematis untuk mediasi yang adaptif, responsif, dan berbasis teknologi. Kami yakin Bapak Ibu sekalian, kita yang hadir di ruangan ini pasti pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Mencari makanan, ya, mencari dokter ketika keluarga kita sakit, kita sakit. Pada umumnya saat ini kita sudah mencari informasi dari internet. Mana dokter yang terdekat, puskesmas terdekat, rumah sakit terdekat, dan seterusnya. Dan pada kehidupan kenyataan kita pada saat ini, kita juga sering sudah menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mencari makanan-makanan favorit kita. Makanan-makanan, layanan-layanan publik, dan seterusnya. Kita juga telah mencari review dari Google. Kita pada saat ini sudah diberikan kesempatan oleh teknologi untuk mengetahui pihak-pihak mana, pelayanan publik mana yang memberikan performa dengan performa terbaiknya. Dan pada kenyataannya hal ini adalah yang sedang kita hadapi, yaitu dunia teknologi informasi. Banyak dari sisi kehidupan kita saat ini yang sudah sangat bergantung pada aplikasi Bapak Ibu. Dan kebutuhan dengan teknologi informasi ini adalah sebagai kebutuhan primer saat ini. Dan tidak terlepas dari teknologi itu, kebutuhan kita untuk mendapatkan layanan pengadilan pun, layanan hukum pun juga seringkali kita lakukan pertama kali melalui jejaring informasi. Kita akan mudah dan akan sangat mudah mengetahui bagaimana pelayanan hukum, baik pelayanan di pengadilan, layanan di kejaksaan, di kepolisian, dan seterusnya. Bahkan BPN tadi juga sudah menyatakan bahwa mereka sudah melaunching aplikasi-aplikasi, Kemenak juga demikian, dan kami yakin juga seluruh stakeholder di Salatiga juga sudah menggunakan teknologi informasi. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan aplikasi atau inovasi yang terbaru dari Pengadilan Agama Salatiga yang kita sebut dengan L7 Smart. L7 Smart ini adalah layanan untuk para pihak, ya, yang kita fungsikan agar para pihak yang datang ke pengadilan itu dapat lebih mengenal mediator yang akan mendampingi perkara mereka. Bapak Ibu sekalian, di pengadilan ketika para pihak datang, dua-duanya hadir, mereka terlebih dahulu harus didamaikan oleh majelis hakim. Tahapan pertama yang harus mereka lewati adalah perdamaian. Dan perdamaian itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, perdamaian itu wajib dilaksanakan. Kurun waktunya juga sangat panjang, sehingga ketika mereka mengikuti mediasi, seharusnya mereka mengenal siapa mediatornya. Karena tanpa rasa kepercayaan ini, mereka tidak akan mungkin dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan perdamaian. L7 Smart adalah 7 langkah yang sistematis untuk mediasi yang adaptif, responsif, dan berbasis teknologi yang terdiri dari beberapa aplikasi dan perangkat digital yang mendukung operasional mediasi berbasis teknologi.
Pertama, izinkan kami memperkenalkan L7 Desk Info. L7 Desk Info ini adalah layanan yang tadi kita lihat di depan. Kita menyediakan anjungan yang menyediakan informasi tentang mediator. Mediator-mediator yang berpraktek di Pengadilan Agama Salatiga, itu kita sajikan informasi profilnya, baik profil pribadinya maupun profil kompetensinya. Tidak hanya nama dan profesi saja, tapi Desk Info ini juga menampilkan sertifikasi yang pernah mereka laksanakan, spesialisasi perkara yang mereka tangani. Spesialisasi perkara ini kami sebut dengan kompetensi yang mungkin akan diminati oleh para pihak. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ketika mereka mengajukan perkara, katakan perkara perceraian, mereka tentu akan lebih percaya dengan mediator-mediator yang memiliki kompetensi di bidang hukum keluarga, terutama kalau di Pengadilan Agama adalah hukum keluarga Islam. Dan ini akan menumbuhkan rasa percaya dari para pihak, masyarakat yang hadir, dan ketika rasa percaya sudah hadir, maka keberhasilan mediasi akan lebih mungkin untuk berhasil. Khusus mengenai spesialisasi ini, kami juga ingin menyatakan bahwa spesialisasi itu nanti akan kita lihat dan kita tampilkan berdasarkan mediasi terbanyak yang berhasil didamaikan oleh para mediator. Next. Berikutnya adalah rating mediator. Bapak Ibu sekalian, rating mediator ini sebenarnya belum pernah digunakan di pengadilan manapun di seluruh Indonesia. Semua mediator di seluruh Indonesia belum pernah diberikan rating oleh pengadilan. Namun kami mengambil langkah ini agar kita juga mengetahui sejauh mana para mediator ini dinilai baik performanya oleh masyarakat. Karena ketika masyarakat membutuhkan layanan mediasi, mereka harus dilayani oleh orang-orang yang memang dinilai baik oleh masyarakat yang sudah menggunakan layanan sebelumnya. Jadi ketika para pihak selesai mediasi, mereka kita minta suaranya untuk menilai bagaimana performanya si mediator. Performa ini tidak hanya dari sisi mediator mendamaikan perkara, tetapi dari layanan pertama kita, bagaimana petugas kami menjelaskan tentang mediator, bagaimana hakim dalam menjelaskan aturan-aturan yang ada, bagaimana hakim memberikan kesempatan yang ada, karena di dalam perma, kesempatan untuk mediasi itu 2 bulan, 30 hari tambah 30 hari. Dan perlu diketahui, hari di sini definisinya adalah hari kerja. Jadi efektif sebenarnya waktu untuk perdamaian itu diberikan ruang yang sangat luar biasa besarnya. Mari saya bantu, saya tunjukkan. Monggo silahkan dilihat dulu. Mbak Fitri dan Mas Marwoto juga bisa melihat profilnya masing-masing mediatornya. Ini yang di atas ini mediator hakim, yang di bawah ini mediator non hakim. Jadi kan bisa melihat dulu, bisa tinggal klik untuk melihat profilnya. Baik, demikian aplikasi yang pertama. Yang kedua, L7 TV Ruang Tunggu. Di TV yang kita siapkan di ruang tunggu pengadilan, ruang tunggu para pihak, itu kita siapkan profil-profil mediator, foto keberhasilan mediasi. Foto keberhasilan mediasi ini juga kita sosialisasikan di media sosial Pengadilan Agama Salatiga. Apa tujuannya? Agar masyarakat mengetahui bahwa ketika mereka datang ke pengadilan, mereka tidak hanya akan diputus perkaranya di dalam ruang sidang, tetapi mereka diberikan kesempatan untuk memutuskan perkaranya sendiri melalui mediasi. Apa yang kita sebut dengan memutuskan perkaranya sendiri melalui mediasi adalah bahwa mediasi itu adalah kesepakatan dari para pihak. Apa yang dihasilkan di dalam mediasi itu adalah apa yang mereka sepakati bersama mediator. Dan di TV Ruang Tunggu kita siapkan tayangan-tayangan tentang bagaimana kita mengupayakan mediasi sebagai media dalam penyelesaian perkara. Kemudian L7 TV Ruang Sidang. TV Ruang Sidang kita juga menyiapkan di sisi ruang sidang TV yang dengan layar yang cukup besar, sehingga ketika para pihak memilih mediator, itu mereka bisa langsung memilih profil mediator yang akan mereka pilih sebagai mediator dalam perkaranya. Jadi ketika mereka sudah disajikan informasi di Desk Info, kemudian di TV, kemudian di ruang sidang juga disiapkan TV,
sehingga diharapkan ketika mereka diminta untuk memilih mediator, mereka memang betul-betul sudah bisa memilih. Selama ini Bapak Ibu, mohon maaf kami sampaikan, ketika para pihak masuk ke ruang sidang, lalu mereka disampaikan bahwa ada kewajiban untuk mediasi, itu rata-rata mereka memilih orang yang tidak mereka kenal. Karena memang tidak pernah diperkenalkan selama ini. Jadi mereka seolah-olah dalam tanda petik memilih kucing dalam karung. Mohon maaf saya sampaikan. Tetapi dengan pelayanan ini kita berharap agar para pihak yang sudah hadir di persidangan lalu hadir di ruang sidang itu memang betul-betul mereka memilih sesuai dengan apa yang sudah mereka ketahui dari layanan informasi kita. Next. Berikutnya, kita juga menyiapkan ada 3 fitur di L7 Desinfo, L7 Smart ini, fitur untuk para mediator. Selama ini mediator belum pernah difasilitasi Bapak Ibu. Mereka sebagai bagian dari pengadilan yang bukan internalnya pengadilan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan dari pengadilan untuk menyelesaikan perkara ini, perkara-perkara di pengadilan. Tetapi selama ini mungkin para mediator belum diberikan fasilitas untuk membuat dokumen-dokumen yang ada. Karena ketika mediasi itu ada kewajiban bagi mediator untuk memformulasikan dokumen. Misalnya, dokumen untuk jadwal mediasi. Lalu ada dokumen untuk blanko resume bagi para pihak. Ada dokumen untuk pernyataan bagi para pihak tentang hasil mediasinya. Ini selama ini belum pernah kita berikan fasilitas. Dan di L7 Smart kita berikan aplikasi khusus untuk para mediator agar mereka bisa memformulasikan dokumennya sendiri. Next. Ada e-register. E-register juga terintegrasi dengan aplikasi L7 Smart, di mana ketika para mediator telah melaksanakan mediasi, selama ini Bapak Ibu mereka membuat register sendiri secara manual, mengisi buku. Tetapi saat ini kita berikan fasilitas secara digital, sehingga apapun peristiwa mediasi yang mereka laksanakan sudah tersistematisasi dan terintegrasi dengan sistem yang sudah kita siapkan di ruang layanan. Jadi semua informasi mulai dari perkara itu terdaftar, kemudian di persidangan, kemudian di mediasi, perkara itu selesai dan seterusnya, itu sudah terintegrasi semuanya. Jadi ini menjadi salah satu inovasi yang juga satu-satunya di seluruh Indonesia. Next, kemudian e-laporan. E-laporan ini adalah laporan karena setiap mediator ketika melakukan mediasi mereka harus melaporkan peristiwa mediasinya, apakah mediasinya berhasil seluruhnya, berhasil sebagian, tidak berhasil, atau ada itikat tidak baik, gagal. Ya. Jadi ketika para pihak setelah melaksanakan mediasi, maka si mediator yang dipilih oleh para pihak itu berkewajiban melaporkan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Nah, pada saat itulah proses mediasi berakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, inovasi ini sebenarnya telah pernah diluncurkan di Pengadilan Agama Sukoharjo ketika kami menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Sukoharjo, dan salah satu mediator kita pada saat itu juga berpraktik di Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu Pak Sifaul Amin. Dan ketika itu juga beliau menjadi salah satu mediator yang juga berkontribusi dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan optimalisasi yang baik juga. Dan mudah-mudahan ini juga bisa kita terapkan di Pengadilan Agama Salatiga. Kami mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian untuk inovasi ini bisa kita kembangkan, dan insya Allah kita akan maju dalam ajang Top Digital Award yang akan diseleksi oleh Mahkamah Agung dalam beberapa waktu ke depan. Kami mohon semoga doanya untuk kami semua agar inovasi ini bisa kita usung ke tingkat nasional dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat kita, terutama masyarakat pencari keadilan. Demikian mungkin presentasi dari kami. Barangkali ada yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Jika ada informasi-informasi yang belum jelas, Bapak Ibu bisa menanyakan kepada media informasi kami, baik melalui website, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.